Sejak tahun 1324, semua paus yang terdampar di perairan Inggris dianggap milik raja atau ratu. Ini adalah hukum yang aneh yang berasal dari masa pemerintahan Edward II. Pada tahun 1324, dia mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa paus, ikan sturgeon, lumba-lumba, dan lumba-lumba laut yang tertangkap dalam radius 5 km dari pantai dianggap sebagai ikan kerajaan atau fishes royal. Paus dan ikan sturgeon memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar abad pertengahan, dan orang kaya mengincar mereka untuk pesta mewah. Selain itu, minyak paus juga memiliki permintaan yang tinggi. Edward tampaknya tidak berminat berbagi harta ini dengan rakyatnya. Hukum ini tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Pada tahun 2004, seorang nelayan menangkap seekor ikan sturgeon berukuran 10 kaki di dekat Wales dan harus meminta izin Ratu Elizabeth untuk menjualnya. Apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Peristiwa ini berasal dari masa pemerintahan Edward II di Inggris pada tahun 1324. Pada saat itu, Edward mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa paus, ikan sturgeon, lumba-lumba, dan lumba-lumba laut yang tertangkap dalam radius 5 km dari pantai dianggap sebagai ikan kerajaan atau fishes royal. Mengapa Edward II mengambil langkah ini? 1. Nilai ekonomi tinggi. Paus dan ikan sturgeon memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar abad pertengahan. Mereka menjadi komoditas yang sangat dicari dan mahal. Orang kaya mengincar mereka untuk pesta mewah, dan minyak paus juga memiliki permintaan yang tinggi. 2. Ketamakan. Edward tampaknya tidak berminat berbagi harta ini dengan rakyatnya. Dengan mengklaim paus dan ikan sturgeon sebagai milik kerajaan, dia memastikan bahwa keuntungan dari penjualan dan pemanfaatan hewan-hewan ini akan masuk ke kas kerajaan. 3. Tradisi dan kekuasaan. Penguasa kerajaan seringkali mengaitkan diri mereka dengan simbol-simbol kekuasaan, termasuk hewan-hewan yang dianggap istimewa. Dengan mengklaim paus dan ikan sturgeon sebagai ikan kerajaan, Edward II memperkuat posisinya sebagai penguasa yang memiliki kendali atas sumber daya alam. Hukum ini tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2004, seorang nelayan harus meminta izin Ratu Elizabeth untuk menjual seekor ikan sturgeon yang dia tangkap di dekat Wales. Apa yang terjadi jika seseorang melanggar undang-undang ini? Jika seseorang melanggar undang-undang ini, konsekuensinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan otoritas yang menegakkan hukum. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, jika seseorang menangkap atau memiliki paus, ikan sturgeon, lumba-lumba, atau lumba-lumba laut di perairan Inggris dalam radius 5 km dari pantai tanpa izin kerajaan, beberapa kemungkinan tindakan yang dapat diambil adalah 1. Denda. Pelanggar dapat dikenakan denda atau sanksi keuangan sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut. 2. Penyitaan. Hewan-hewan yang tertangkap ilegal dapat disita oleh otoritas yang berwenang. Ini berarti pelanggar akan kehilangan kepemilikan atas hewan-hewan tersebut. 3. Tuntutan hukum. Pemerintah dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggar. Ini dapat mengakibatkan pengadilan dan hukuman lebih lanjut, termasuk hukuman penjara. 4. Penghentian kegiatan. Jika pelanggar adalah nelayan atau individu yang secara teratur berinteraksi dengan hewan-hewan ini, otoritas dapat melarang mereka untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Namun, karena undang-undang ini telah berlaku selama berabad-abad dan jarang ditegakkan, praktiknya mungkin berbeda. Pada tahun 2004, seorang nelayan yang menangkap ikan sturgeon di dekat Wales harus meminta izin Ratu Elizabeth untuk menjualnya, menunjukkan bahwa undang-undang ini masih relevan hingga saat ini. Apakah ada catatan sejarah tentang pelanggaran undang-undang ini? Undang-undang mengenai ikan kerajaan ini memiliki sejarah yang menarik. Berikut beberapa catatan sejarah terkait pelanggaran undang-undang ini. 1. Inggris dan Wales. Menurut William Blackstone, komentator hukum Inggris,
paus dan ikan sturgeon dianggap sebagai ikan kerajaan karena keunggulan mereka yang luar biasa. Kedua hewan ini sangat cocok untuk keperluan penguasa kerajaan. Sir Matthew Halley juga menambahkan lumba-lumba sebagai salah satu ikan kerajaan. Di dekat pantai Inggris, hewan-hewan ini langsung menjadi milik penguasa kerajaan setelah ditangkap. Begitu pula jika hewan-hewan ini terdampar di pantai. Hak penguasa kerajaan atas ikan kerajaan diakui melalui undang-undang yang diberlakukan selama masa pemerintahan Edward II. Henry de Bracton menyatakan, De balena vero sufficit, si rex habeat caput, et regina caudam, raja memiliki kepala paus, dan ratu memiliki ekor paus. Bahkan dalam novel Moby Dick karya Herman Melville, ada spekulasi bahwa ratu menerima ekor paus untuk bahan balean dari mulut paus tertentu yang digunakan dalam korset dan pakaian dalamnya. 2. Skotlandia. Di Skotlandia, hak milik penguasa kerajaan berlaku untuk paus yang terlalu besar untuk ditarik ke daratan oleh gerobak yang ditarik 6 lembu. Dalam praktiknya, ini diartikan sebagai paus yang lebih dari 25 kaki, 7,6 meter, panjang. Otoritas untuk mengumpulkan ikan kerajaan atas nama penguasa kerajaan diberikan kepada pemerintah Skotlandia melalui Direktorat Marine Scotland. 3. Irlandia. Di Irlandia, mahkota Inggris juga mengklaim hak mengambil ikan kerajaan, termasuk lumba-lumba dan lumba-lumba laut. Terdapat catatan perselisihan antara mahkota dan Christopher St. Lawrence, Baron Haut kedua, sekitar tahun 1440 terkait kepemilikan seekor grampus, lumba-lumba riso, yang terdampar di semenanjung Haut di Dublin Bay. Mahkota mengklaimnya sebagai ikan kerajaan, sementara Baron Haut mengklaimnya berdasarkan hak keluarganya yang kuno untuk memiliki setiap grampus dan lumba-lumba yang ditemukan di semenanjung tersebut. Undang-undang mengenai ikan kerajaan ini masih menarik perhatian dan kadang-kadang digunakan, seperti ketika seorang nelayan menangkap dan menjual ikan sturgeon di Swansea Bay pada tahun 2004. Setelah memberitahukan Ratu Elizabeth II, nelayan tersebut, yang bernama Robert Davis, diberi izin untuk menggunakan tangkapan berat 264 pon itu, sesuai keinginannya.